Oke, sudah kerekam. Bentar ya. Kayaknya lama banget. Oke, coba saya screen ya. Atau ini, Akmal udah pernah buat aplikasi belum sebelumnya dari mobile gitu, aplikasi mobile atau aplikasi web gitu? Pernah nyoba gak? Buat Belum sih Kang, baru belum revisi ya? website. Mantep sih. Kalau belum mantep sih, keren keren. Batok ya. Udah masuk ya? Udah masuk ke layar ya? Udah kelihatan sama teman-teman di layar? Sudah Kang. Udah ya. Kalau ini masuk ya? Mobilenya masuk ya? Ada. Masuk Kang. Masuk ya? Oke. Man berarti. Kalau gini cuman ini ya idenya doang ya? Cuman ini ya, IDE-nya doang. Mobilenya kelihatan nggak kalau sekarang? Oh, iya idenya doang. IDE-nya doang. Oke, sip. Oke, nah kita coba buat aplikasi ya. Flutter, coba new new project ya, sama kayak biasa nyet F1 ya cara buatnya. F1 new project, embed the application. Kosongan aja. Oke. Cet. Oke, kita taruh di sini. Nama aplikasinya coba ya. Desa desain. Oh gini deng. Coba ya. Kita mau buat aplikasi. Aplikasi desain. Coba ya. Oh, sorry, sorry. Ini mah. Nah, folder ya. Aplikasi desain. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini nge-create dulu nih. Eh, udah jadi ya. Udah jadi. Nah di sini tadi saya coba ini buat untuk teman-teman ya, biar bisa. Coba saya tadi coba sedikit sebentar aja desain. Nah kita coba mau aplikasiin desainnya. Ntar gak lama nih loadingnya. Oke, nah ini coba kita mau desain ini nih. Ya, gimana nih caranya dari sini ada splash page-nya. Terus ini ceritanya nih jualan sepatu nih ceritanya ya. Oke, ini sorry cuman dikit doang karena tadi cuma sebentar banget saya buatnya. Ya, tapi kita coba aja gimana cara implementasi ini. Oke, nah teman-teman mungkin ada yang pakai ini ya, emulator ya. Bisa juga kalau misalnya nge-lag ya, itu bisa pakai HP aja. HP-nya colokin aja. Oke, HP-nya colokin terus debug mode-nya hidupin di HP-nya. Nah, nanti bisa di-connect tuh. Di-connect, jadi kita bisa ngerender langsung ke HP kita. Jadi nggak terlalu nge-lag ya. Enak jadinya. Nah, soalnya kalau misalnya kita buka emulator tuh biasanya nge-lag ya. Ya enak makanya. Oke, kita coba start. Kita coba debugging ya. Kita coba debugging, tunggu dulu. Dia ngerender dulu, agak lama sih ini ya. Tunggu aja 5 menitan. Soalnya ini sebetulnya pas ngedebug pertama ya. Ngedebug pertama, jadi aplikasinya ngebuat nih. Kalau misalnya kita ngerannya di Android, berarti dia ngebuat nih APK-nya sebetulnya. Dia ngebuat APK-nya. Jadi kayak dia ngerilis APK, tapi cuman temporary aja ya, sebentar aja gitu. Nanti dia kalau di HP nanti install tuh APK-nya ada. Tapi gede banget ukurannya karena belum dirilis ya. Bisa sampai mungkin cuman aplikasi yang kayak gini ya, cuman kayak gini-gini doang bisa sampai 500 mega gitu. Mungkin ya. Ya, nanti kalau dirilis bisa kecil banget cuman 4 mega mungkin 15 mega ya. Kecil kalau udah jadi APK. Oke, tunggu dulu aja ya. Ini
masih ngebuat nih, ngebuat build ya. Tuh, di sini nih dia ngebuat. Oke, ada yang mau tanya dulu gak sambil kita tunggu nih? Gak ada. Tuh ada yang kesulitan gitu kan. Jadi tenang kok. Jadi nggak terlalu sulit gitu. Takutnya teman-teman yang jadi udah nggak apa-apa kata Pak Am sih aman kemarin gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi seenggaknya ya teman-teman bisa dari desain teman-teman itu bisa diaplikasikan dibuat nih di Flutter-nya. Hmm, Oke, tunggu ya. Kalau kemarin tuh saya buatnya di web ya. Nih, mantep nih Flutter. Bisa di web bisa, di Mac bisa. Tapi kalau di Mac nanti rilisnya harus pakai Mac juga gitu. Kita nggak akan bisa nih. Karena ini Windows ya. Yang punya Mac tuh paling enak. Makanya kalau programmer sih, saran saya. Ini sekalian kita nunggu ya. Itu pakai Mac tuh paling enak. Karena dia bisa pakai Android bisa ya. Pakai emulator Android bisa. Bisa nge-develop Android bisa. Mac-nya juga bisa gitu. iOS juga bisa. Kalau kita pakai Windows, nggak bisa tuh Mac. Di, ya itu saran aja kalau teman-teman mau jadi programmer itu pakai Mac sih. Tunggu dulu ya, lama nih, buatnya lama. Mungkin teman-teman sambil makan ya, nyemil-nyemil sambil liatin nggak apa-apa, silakan biar ini ya nggak bosen gitu. Kalau mau sambil latihan juga langsung coding gitu, silakan juga nggak apa-apa. Oh bentar, ini aduh saya belum ini lagi, belum saya acc install. Nah, ulang lagi nih rendernya. Aduh, kesalahan. Udah jadi nih, udah jadi aplikasinya tinggal bentar sini, nggak terlalu lama. Kalau selain Flutter ada yang lain ya, bisa pakai kalau yang multi platform tuh ada kalau kalau pakai JavaScript tuh bisa pakai ini teman-teman. Namanya React Native ya. Itu bisa tuh. Bisa juga. Oke, kita buka ya. Nah, masih kosong nih. Ya kelihatan ya ini itunya. Duh, sorry. Kelihatan ya ini bukan emulator sini share screen-nya ya. Yang Hello World-nya kelihatan sama teman-teman. Kelihatan nggak? Masuk nggak? Kelihatan? Ini kelihatan nggak? Masuk ya? Oke, sip. Oke. Nah, kita mau buat ini dulu deh. Kita belajar tentang, nah ini kan login page ya. Kita belajar tentang arsitektur di sininya dulu. Gimana cara buat-buatnya gitu ya. Nah, main Dart ini awal masuknya kan, masuk aplikasinya yang kemarin kita pelajarin tuh. Tapi kita kemarin cuma buat di main Dart doang. Oke. Nah, di sini kita buat aplikasi itu tuh biasanya banyak nih. Oke. Nih, ada login, ada sign up, terus ada banyak ya. Kalau dipencet ini, keluarnya ini, kalau dipencet yang tengah, keluarnya apa gitu ya. Card dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita
buat ya itu dalam suatu folder tertentu gitu. Nah, ini namanya routingan. Routingan di Flutternya. Jadi satu kotak ini ya. Kalau di Figma-nya itu atau yang desain teman-teman satu ininya itu representasi satu page-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman di web kan gede tuh ya layarnya. Nah, satu page, nah ini juga satu page sebetulnya, gitu ya, kayak lembar gitu. Ini page yang kedua kayak gitu, terus ada page ketiga, ada page keempat, page kelima dan seterusnya. Oke. Nah, biasanya kalau orang-orang Flutter sih banyak ya pattern-patternnya. Cuman kalau saya biasanya buatnya namanya screen. Biar kita bedain aja. Kalau misalnya pakai view boleh juga gitu ya. Kalau pakai view kan takutnya kayak orang-orang web gitu. Nggak masalah, tergantung nanti kalau itu mah masalah profesional. Tapi sekarang mah yang penting bisa jadi gitu ya. Nah, di screen ini semuanya isi dari ini nih page-page-nya. Jadi ada page login page, ada sync up page, ada splash page, home page, detail, terus card page ya. Terus ada juga sebetulnya ini ada profile page. Kita buat aja nih di sini di screen ya. Sorry. Ya, buatnya ya udah kita ya tak ntar ya. Wah, ini ngelek nih. Oke, kita coba yuk. Nah, ini page-page yang tadi ya. Ntar page-nya kita buatin. Jadi teman-teman kan udah buat desain tuh. Buat aja dulu sekarang page-page-nya. Misalnya page-nya login page. Oke. Terus buat lagi. Kok dia buatnya ke situ ya? Nah, sorry. Terus ada sign up page. Page. Ya. Terus ada splash page. Ini saya nulisnya secara camel ya. Jadi tulisan depannya kecil, belakangnya gede kayak gitu. Itu camel. Penulis nama penulisan. Terus ada lagi home page ya. Udah buat belum home page belum ya? Home page. Terus kok dia buatnya ke situ sih? Nah, oke. Detail page ya. Detail page ini apa? Detail page ini kalau diklik keluar ini nih, gitu ya. Itu bisa kita buat sendiri juga itu namanya detail page ya. Nah, biasanya nggak deh. Ya udah, nggak apa-apa. Di sini aja. Sebetulnya kalau saya sih biasanya buat lagi di folder biar biar nggak berantakan ya. Detail page khusus foldernya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita buat aja detail page se sebagusnya teman. Nah, itu gunanya pattern ya. Biar nanti kita kalau misalnya ada yang rusak nih di bagian mana ya tinggal buka aja yang page-nya kayak gitu. Oke? Oke, kita lihat lagi yang di sini ada card page ya. Card page. Terus ada lagi profile ya, tapi ini belum saya buat ya. Nggak sempet soalnya. Oke, nah kayak gitu ya. Nah, eh oke, ini semuanya udah kita buat ya. eh, Masing-masing. Kalau udah dibuat ya udah itu di screen. Itu namanya di screen ya. Untuk patternnya kita masukin screen. Nah, selain itu ada apa lagi nih? Ada namanya komponen ya. Komponen. Kita new folder. Nah, komponen apa? Komponen tuh gini. Jadi teman-teman nanti dari desain ya. Ini kan ngebuat ini ya. Tombol. Tombolnya itu khusus nih untuk teman-teman gitu. Misalnya tombol yang login. Itu kan khusus ya. Jadi orang lain nggak ada yang sama tuh bentuknya. Ya kan? Nah, ini kita anggap namanya komponen nih. Kalau di Figma itu kita bisa bisa buat jadi komponen kayak gitu ya. Nah, itu nanti kita buat aja satu komponen gitu ya. Namanya misalnya ini custom button namanya.
Oke. Nah, oh sorry. Nah, di custom button itu kita definisiin custom kita ini. Jadi nanti bisa dipakai yang lain. Misalnya gini, di patch yang kedua itu nggak usah kita buat button lagi. Kita panggil aja custom button kita, tinggal ganti namanya bukan login tapi sync up. Jadi kita buat dynamis gitu. Nah, itu di React. Jadi kalau untuk orang front end itu buatnya dia ngebuat komponen tiap komponen nih. Ini kan mirip nih sama yang atas ya. Jadi ya jangan dibuat dua kali gitu. Buat aja satu komponen gitu. Ini text field namanya. Text fieldnya satu komponen. Nanti tinggal bisa diinput apa aja ini sama ini gitu. Tinggal dipanggil nanti custom kita. Ya gitu ya. Itu cara kerjanya tuh buat komponen-komponen dari masing-masing ini. Dan yang misalnya yang ini, kita nggak mungkin kita buat satu-satu. Ini buat satu, ini satu, satu-satu. Nggak. Tapi buat aja satu ini. Nanti tinggal diganti nih. Kita buat dynamis si gambarnya. Kayak gitu ya. Karena kalau di kode ini, programmer itu nggak boleh ini nih. Namanya ada try ya. Don't repeat yourself. Jadi nggak boleh misalnya kita punya ya nilai, ya kita copy paste ya emang jadi. Tapi statik jadinya nanti gitu ya. Itu nggak boleh banget. Ya. Nah, itu masuknya ke komponen, oke? Nanti saya tunjukin aja yang satu komponen aja kita buat button, oke? Walaupun di sini komponennya banyak nih, ada ini gitu ya, ada button, terus ada card gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin dengan yang custom ini. Terus ada lagi namanya biasanya common ya. Nah, common. Nah, common ini biasanya dipakai untuk semuanya gitu. Dipakai kemanapun. Misalnya colors kayak gitu. Karena misalnya teman-teman desainnya dapat detailnya dari desain orang front end, tuh ngeliat nih, oh warnanya sama semua kan pasti ini temanya sama nih, warnanya sama ini semua kita simpen di common gitu. Nanti tinggal dipanggil aja si nilai warnanya, oke? Kita buat nih new folder lagi, biasanya utilitas ya yang kayak gitu. Nah di dalam utilitas, nah common yang lain ada lagi gak? Mungkin ada ya. Nanti coba dibuat aja folder-foldernya. Tuh. Nah kita mau buat colors ya, colors customnya. Nanti kita buat, oke. Nah, ngikutin tema yang di sini. Oke, nah di sini, oke. Sekarang kita coba buat ini, dulu ya. Langsung ya kayak di homepage ya. Ini sebenarnya homepage. Jadi kita buatnya di homepage nih. Kok gini sih, ada H terus. Homepage, nah ini homepage. Homepage itu ada apa nih? Nah, ini belum perkenalan kita, belum perkenalan tentang widget yang ini. Yang atas ini itu udah belajar sih kemarin ya, app bar namanya. Kalau yang di atas. Nah, kalau yang di bawah ini navigation bottom bar. Kita di homepage, ya bukan di homepage saja. Di homepage, terus yang di semuanya ketika masuk itu ada ini nama yang atas ya. Nanti mungkin teman-teman buat ini kan komponen nih. Dan semuanya bakal ada nih di setiap masing-masing. Berarti buat aja di komponen gitu ya. Namanya custom app bar sama custom ini eh, navigation bar. Ya bisa dibuat. Tapi ya nanti kalau dibuat rapih agak kelamaan ya. Jadi kita coba buat ininya dulu, dasarnya dulu. Eh, kita buat stateless ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat sesuatu, tinggal tulis saja state gitu ya, state-nya apa gitu. Nanti otomatis kan. Nah itu bisa coba install yang kemarin tuh ya, lintingannya semuanya. Nah, stateless nih, kalau teman-teman mau buat sesuatu, buat aja dulu. Pertamanya stateless dulu. Widgetnya stateless. Baru nanti kalau misalnya ternyata ada perubahan dan lain-lain, baru dibuat jadi stateful ya. Oke? Nah, kita buat ini homepage. Oke, nah ini kenapa kok merah-merah? Karena kita belum import sih Flutter-nya. Jadi Flutter-nya kan ada ini nih, package Flutter, material.
flutter itu. Nah, gitu. Oke, kita udah home page, ya udah masing-masing kita copy paste dulu aja. Kita buat juga ini card page. Kalau nulis ini ya, kalau penulisan penulisan untuk kelas itu gede semua tulisannya gede pas ini kata-kata yang pertama itu penting ya. Penulisan itu penting banget. Oke, ini profile page. Oke, kita buat-buatin dulu. Jadi pertamanya buat arsitekturnya dulu gitu. Baru masuk ke dalam ya, biar codingan kita enak gitu. Oke, oh ini salah nih. P-nya besar. Oke, sip. Nah, sama splash page ya. Splash page. Oke. Nah, kalau kita udah save, nah kita balik nih ke main ya. Masih ingat ya, kemarin tuh jalanin main app-nya ini, jalan nih ke bawah. Nah, yang pertama itu jalanin material app. Oke. Di material app nanti ada home. Oke. Nah, home-nya itu nanti ada body ya. Ada body, ada app bar. Tapi kita gini deh. eh kita buat bodinya itu coba kita kesini dulu ya. Jadi kan kita mau ngecek nih. Pertamanya kalau misalnya ngedesain pelan-pelan nih desainnya. Desainnya ke sini gitu ya. Sebetulnya kalau saya sih biasanya desainnya dari awal nih. Dari login page ke sign up, ke sini, masuk ke sini gitu ya. Tapi kita coba ke sini dulu. Nah, gimana nih cara buat ini ya? Buat itu kita panggil dulu aja. Jadi kan ini nanti dibuatnya nggak kayak gini ya. Nanti kita coba buat dynamics. Tapi untuk percobaannya gini. Kan ngejalannya pasti dari main ya. Kita masukin dulu untuk yang homepage. Oke. Nah, masukinnya udah. Kita jalan untuk yang homepage maksudnya. Oke. Package itu di screen yang homepage ya. Ya. Set. Oke. Nah, baru jalan ini. Homepage. Oke. Jalan nih ke sini. Set. Oke. Nah, ini kosong ya. Tuh, nggak ada apa-apa. Coba kita lihat nih ke homepage-nya ya. Nah, di sini baru teman-teman definisiin dari ininya ya, dari sininya. Gimana definisinya? Kita bisa pakai scaffold ya. Scaffold. Eh, oke. App bar. Nah, kita buat app bar. App bar itu buat bisa pakai widget app bar ya. Sebetulnya awalnya ada preferred size. Ini harus harus ada preferred size tuh maksudnya. Jadi di app bar terus ada preferred size. Tapi kita pakai aja widget app bar. Nah, di widget widget app bar itu udah ada preferred size, makanya dia udah aman nih. Nggak merah-merah. Biasanya merah-merah gitu ya. Kita ada app barnya nih di awalnya ya. Terus ada navigation button ya. Navigation button bar. Nah, navigation button bar itu butuh apa? Nah, kita lihat nih, butuh widget. Widgetnya namanya bottom navigation bar. Oke. Nah, di bottom navigation bar itu ada namanya item. Oke. Jadi item itu apa? Item itu ini. Satu, dua. Karena ini ada masing-masing ya. Jadi di dalamnya itu harus ada itemnya. Kayak gitu. Itu navigation bar. Kita buat dua ya. Terus ada apa lagi kita buat bodinya.
Oke. Nah, bodinya ini yang dalam ini ya. Oke, kita buat aja dulu kontainer kosong ya. Oke. Nah, app bar-nya kita sekarang buat nih app bar-nya. Oke. Ini coba kita jalanin dulu deh. Set. Oke, nah oke, navigation button bar-nya kita kosongin dulu deh, karena ini nanti harus pakai ada ininya, item build. Jadi dia error. Oke, kita mau buat yang app bar-nya dulu dari atas pelan-pelan sampai ke bawah ya. Nah, di app bar itu lihat aja nih. Kalau misalnya teman-teman bingung ya bisa lihat dokumentasinya boleh, bisa. Tapi kalau misalnya nggak mau lihat dokumentasinya, ntar ini kan tadi itu ya. Kita refresh dulu. Dia masih nge-save. Oke, nah tuh. Itu app bar ya. Nah, kalau misalnya mau lihat nih di dalamnya, di sini aja tuh. Semuanya ada tuh. Ada elevation, ada semuanya. Tinggal dipakai. Enak kan? Maksudnya gini nih, misalnya teman-teman mau ganti background color. Ini ada tulisan background color ya. Berarti dia bisa masukin background color di app bar. Diarahin ke sini. Nah, jadi background color. Colornya apa? Nah, background colornya kita mau ini kan? Ya. Nah, kita balik dulu nih ke sini, ke custom color. Kita definisin dulu eh, semua color yang bakal kita gunain. Ya, kita definisiin. Bentar, coba bentar ini agak nge-lag nih. Terus saya keluarin dulu aplikasi apa sih. Oke. Nah, coba kita buat nih colors-color awal. Di coba ke colors. Nah, udah ke colors, kita buat kelas. Namanya apa ya? Colors ya. Jangan colors. Kalau colors lagi nanti bisa tabrakan. Takutnya ada yang sama ya kelasnya. Bawaan dari Dartnya. Nah, nanti tabrakan. Nah, di sini kita mau colorsnya nanti bisa bertindak sebagai tulisannya gini deh kok. Punya dua colors. Colors ya. Nah, gini aja. Terus kita oke, jangan custom color ya. Kepanjangan nanti nulis. Dengan color saja deh. Ntar, nah, oke. Nah, colors-colorsnya apa aja isinya kita buat nih dalamnya. Static, cons. Misalnya yang pertama primary. Biasanya kalau misalnya orang yang pakai Bootstrap tahu lah kalau primary apa gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya ngoding juga gitu. Ada kok color primary yang bakal sering dipakai. Sering dipakai tuh warna primary-nya. Ini nih. Nah, ini ya. Ini kalau kita atasin warnanya ini nih. Ya udah, tinggal buat aja nih. Ini bisa di copy nih. Copy tuh. Ini color yang pertama ya. Color yang pertama, ntar. Oke, oke, bentar. Kita harus pakai, oh iya, ininya kan kita harus pakai color ya. Ini kan tipenya color nih. Jadi kasih color juga. Terus, ntar. Ke bawah estetik ya deh. Ntar, kita lihat dulu. Material apps, udah. Oh, sorry. Ininya belum ya. Nih, itu masalahnya kalau kalau misalnya ini codingannya harus rapi. Nah, kita buat second, second, terus ada misalnya warning ya, terus ada shadow. Jadi teman-teman coba aja ya, lihat warna-warna yang dipakai terus apa aja. Selain warna itu ada warna secondary-nya. Warna secondary-nya saya maunya, coba kita lihat ya.
yang ini deh. Ya, kita buka. Nah, ini bisa teman-teman juga bisa install. Install di Figma-nya ya, extensionnya bisa. Ini copy. Oke, ini secondary-nya. Terus warning warna merah. Ini warna merahnya biar sama persis. Copy, paste. Shadow-nya warna ini deh. Ini namanya shadow. Ya walaupun bukan shadow sih. Warnanya hijau ya. Nah, oke. Sip. Nah, kalau udah kayak gini, itu tinggal kita panggil aja nih. Import, panggil nih. Package, common, utilities, custom colors. Dan tinggal buat apa nih colors? Tinggal yang tadi kita panggil. Colors. Jadi kita kan buatnya gini ya, colors. Nah, yang mana nih? Yang primary. Tambahnya kan warnanya biar sama nih kayak warna yang biru ini kan. Save. Kita coba lihat nih. Ini kita kayak tuh ya. Cari ini ganggu banget nih ininya. Nah, tuh. Oke, warnanya udah sama nih. Ini kenapa kok warnanya beda? Ya, ini karena memang layarnya beda aja. Sebetulnya warnanya sama ya. Karena kita udah pakai sesuai color yang sama. Oke. Nah, udah jadi nih atasnya. Nah, di atas ini itu ada namanya, ada yang di kiri ya. Yang paling, sorry, kiri ini kanan. Paling kanan ini namanya action. Action namanya. Kalau yang tengah-tengah ini title. Kalau yang di depan sini adanya namanya leading. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya buat ini action, oke, kita kan mau buat action ini namanya action nih. Jadi eh, kalau di app bar itu ada di paling pojok itu action, tengahnya itu title, paling pojok yang di sini itu namanya leading. Ini nggak dibuat leading sih, tapi kita buat action ya. Nih coba kita buat action dulu. Kita buat circular avatar, pakai widget circular avatar, terus pakai ya ada background color, kayak colornya putih aja, white. Coba kita coba dulu nih, biar teman-teman bisa lihat tuh. Oke, jadi ya di ujung ini. Nah, itu namanya di action nih masuknya. Di action itu kan array ya, berarti bisa isi banyak nih, gitu. Nah, kita kalau misalnya mau ini geser ke samping gitu ya, gimana caranya? Kita bisa pakai size box ya. Sorry, sorry. Di dalam ininya nih, dalam circular avatar, habis circular avatar, tulis size box. Size, size box ya. Nah, size boxnya apa? Width ya. Widthnya misalnya 10. Kenapa kayak width? Karena kan dia mau ke samping nih. Kalau height ke atas gitu. Kalau width ke samping. Kita lihat nih ukurannya berapa sih paddingin dari sini ke sini ya. Kita cek aja. Tuh 34,39. Tinggal buat nih 34. Ya, tuh. Ini ada debugnya. Debugnya hilangin dulu biar enak. Sorry, itu debug mah di sini ya. Min debug kita hilangin debug bannernya. Pas. Oke, kita balik. Nah, udah hilang. Oke, lalu kita lagi ke homepage. Nah, sekarang udah kayak gitu, kita mau buat yang ini nih, search bar ya. Tapi nanti aja kita buat search barnya, tapi ini namanya title. Coba nih, kalau di title, kita bisa masukin teks misalnya, kontainer deh. Saya mau masukin kontainer misalnya. Oke, kalau dia bisa masukin kontainer, bisa arahin aja ke sini. Sorry, arahin aja ke sininya ya, title. Kalau di title-nya, lihat nih ada widget tanda tanya. Berarti kamu bisa masukin widget apapun di sini. Oke. Nah, misalnya saya mau masukin kontainer, ada ininya ya, ada ukurannya misalnya 100, terus ada colornya. Colornya, oke,
Colors. Red misalnya teman-teman bisa ngeliat. Oh, oh, ini white. Coba ya. Sorry, kok di sini? Bentar, oke. Itu kontainer. Oke, nah kontainernya nggak keluar ya. Ini kita coba buat di dalamnya, buat teks deh. Enaknya pakai teks aja. Teks. Ini child ya, sorry. Buat child dulu. Buat teks. Nah, kalau di kontainer tuh bisa masukin teks ya. Bisa banyak sih semuanya, tapi dimasukin dalam child ya. Ini misalnya namanya Su ya. Oke. Nah, tuh di pojok ya. Dia di pojok nggak di tengah. Kenapa nggak di tengah? Karena sebetulnya di app bar itu ada namanya title ini deh. Namanya gini nih. Saya tulis aja langsung ya. Title. Nah, center title. Center title-nya true aja. Kalau true berarti di tengah title. Oh, oke. Nah, kalau leading di ujung sini, ya, paling bawah sana. Namanya leading ya. Leading. Nah, leading ini bisa isi apa aja? Kita liatin, arahin ke atas tuh widget. Berarti bisa apapun ya. Kalau misalnya teman-teman tulis nih, circle avatar. Circle avatar. Oke, background color-nya. Colors white. Biar teman-teman bisa lihat di mana tuh. Di depan ya. Jadi namanya leading. Di sini tuh, kalau mau naruh di sini tuh namanya action. Tengahnya title ya. Tapi kita nggak butuh leading ya. Kita matiin aja leading. Nah, oke. Nah, sekarang kita butuh namanya ke bawah nih. Lebih gede ya. Ini kan kecil tuh. Kita butuh lebih gede nih ke bawah. Gimana cara biar ke bawah nih? Caranya itu bisa kita pakai ada namanya di app bar itu ada nama. Tanda ini action pusing yang lihat deh. Emang gini nih. Ada kriwel-kriwel. Oh, sorry, sorry. Sini harusnya. Konsol nggak bisa di cons ya deh. Kontainer juga. Sorry. Kriwel-kriwelnya nggak enak banget. Nah, lihat deh. Oh, nggak dapet. Nggak. Itunya di cons dulu aja. Kontainernya nggak dapet juga. Ya udah deh, nggak apa. Nah, caranya untuk nambahin sini itu namanya, bentar, itu namanya ini, namanya itu bottom ya. Jadi kalau misalnya mau nambah ke bawah, itu bottom. Kita bisa pakai bottom di F bar ya, bottom. Nah, ini nggak enak banget nih ngeliatnya. Harusnya di sini nih. Nah, ini ya, ini enak banget nih. Terus dari atas ke bawah, kalau saya sih biasanya dari atas ke bawah. Ya, enak banget. Oke, nah itu bottom tuh kalau misalnya di bawah. Nah, bottom itu adanya preferred size. Nah, kita tulis nih ya, preferred size. Jadi dia bisa itu harus ada preferred size. Preferred size ada keys, ada child, sama preferred size. Nah, preferred size. Nah, itu wajib diisi. Nah, preferred size, lihat lagi nih, butuh apa nih? Oh, size-nya. Berarti kita tulis size. Nah, size-nya 100, misalnya 100. Terus ada child-nya. Nah, child-nya isi aja kontainer kosong. Coba ya kita tulis. Kontainer kon Bentar ya. Kita kasih teks aja deh. Oke, tes. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, tadi. Kok hilang? Nah, ini deh. Tuh. Jadi lebih ya dia. Jadi ke bawah. Kenapa? Kita buat bottom. Ada bottom ya. Nah, bottom ya ada preferred size nih. Ini kan
kalau kita lihat nih di size itu tuh ada kayak ada width yang sebelah kiri kanan itu widthnya itu sebetulnya nggak ngaruh. Jadi kalau teman-teman kasih 0 juga nggak ngaruh. Dia bakal ngebuat dari ujung ke ujung itu F-bar. Oke. Nah, kita mau buat atasnya doang. Atasnya gimana caranya? Kita kasih 50 aja deh. Nah, gitu. Kita kan mau ke atas bawah nih. Maksudnya kita extend ke bawah ya. Jadi kita bisa buat kayak gitu. Oke. Oh, immutable. Oke. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, bentar ya. Nah, kalau udah F-bar, colorsnya udah. Nah, di F-bar kan kita mau buat apa nih? Mau buat bentuknya gini nih. Kayak gitu ya. Ada roundednya. Berarti kita bisa buat nih di sini shape. Nah, di shape-nya itu bisa teman-teman kasih rounded ya, pakai rounded rectangle border. Oke. Nah, di rounded rectangle border itu ada namanya border radius. Nah, border radiusnya itu bisa kita pakai radiusnya ya. Jadi border radius. Nah, pakai yang circular. Circular ini bawah dalamnya lagi ada yang pakai yang only ya. Kita radius yang only aja. Jadi kita mau ngambil kan mau yang di bawahnya doang nih, yang rounded ya. Jadi kita pakai yang only aja. Biar kalau di only ini itu ada tuh, kita bisa bisa adjust sendiri nih, top left, bottom left dan lain-lain. Kita mau yang bottom semua ya. Berarti bottom left sama bottom right ya. Ini radiusnya masukin. Radius sirkular. Kita lihat nih di sini nih berapa nih radiusnya. Biasanya 37 sih. 37 tuh. Masukin 37 di sini. 37. Oke. Terus yang bottom right-nya. Radius sirkular 37 juga. Kita save. Coba kita lihat tuh. Oke. Jadi ya. Udah jadi sirkular di situ. Yang kita matiin dulu deh yang tes-tesnya ini. Oke. Tuh. Oke. Nah, udah jadi nih. Berarti bottomnya guna gak? Sebetulnya bottomnya guna untuk ngebesarin doang sih. Jadi di sini sebetulnya tinggal buat kontainer kosong aja sebetulnya. Kita kontainer, nah kosong. Ya, cuman untuk nambahin ke bawah. Jadi kalau mau gedein lagi gimana? Tinggal 100 aja nih. Di ke bawah tuh. Oke, kita buat aja 50. Dah, udah kita buat atasnya ini. Buat gak yang ini nanti dulu ya. Yang ininya search bar-nya. Kayak itu komponen. Nanti kita bahasnya nanti. Kita buat dulu kerangkanya. Nah, udah atasnya udah. Sekarang bawahnya. Ini. Ini namanya bottom navigation bar. Jadi kalau misalnya mau buat di sini bottom navigation bar. Oke, di bottom navigation bar itu butuh namanya, bentar ya, bottom navigation bar itu butuh ini nih, widget ini nih, bottom navigation bar. Bottom navigation bar ya. Nah, di bottom navigation bar itu butuh items. Nah, di item coba kita buat itemnya gini. Nah, di item biasanya arahin aja. Itu ada nih, bottom navigation item ya. Jadi kita pakai aja button navigation item. Nah, ada icon ya. Kan ini icon masing-masing ya. Coba kita buat icon bawaan dulu aja ya. Icons, icon, sorry. Icon, terus masukin icon. Misalnya awalnya home ya. Kita pakai bawaannya. Terus jangan lupa pakai label. Labelnya kasih. Labelnya ini home. Kenapa harus pakai label? Karena dia butuh label. Label label as required biasanya.
Labelnya required untuk ngebuat ini navigation button bar ya. Labelnya harus. Nah, coba kita buat lagi. Kan ada 3 ya. Satu, dua, tiga. Ini homepage. Terus ada ini ya. Ini apa ya? Itu card ya. Ada card ya di sini. Oh, shop card kalau nggak salah namanya. Shop card. Oke, ini shopping cart ya. Ini card. Terus yang terakhir person. Nah, ini profile. Oke, kita save. Oh, sorry. Kita save. Ini ke, nah gini. Kita lihat tuh. Jadi ya, di bawahnya ada. Oke, tapi belum kayak gini nih bentuknya. Kita mau warnanya sama nih kayak gini. Gimana cara warnanya? Warnanya bisa di sini. Tuh, ada background color ya. Kita tambahin nih. Oke, background color. Nah, colorsnya ngikutin yang kita ya, bawaan kita. Kita kan udah import ya. Nah, ini primary. Nah, udah ya. Jadi ya, warnanya primary. Nah, kalau udah warnanya primary, kita mau buat apa lagi nih? Buat warnanya putih nih, yang si iconnya kan warnanya putih tuh. Background iconnya putih ya. Jadi kita bisa tambahin lagi. Waduh, jelek banget ini. Aduh. Hmm, unselected item color ya. Jadi yang belum kepencet tuh warnanya apa colornya? Di colors white ya. Set. Nah, tuh jadi warna putih ya. Terus yang selected warnanya apa? Kita lihat dulu nih desainnya. Desainnya warnanya orange. Berarti tinggal yang selected. Selected icon color. Item colorsnya ya. Nah, itunya kita tadi udah buat tuh. Itu yang secondary ya. Warna secondary. Tuh, sama ya. Nah, nanti ini kok ada bawahnya ada ini nih. Ada tulisannya. Gimana cara ngilangin tulisannya? Ya, coba nanti teman-teman cari nih, gimana cara nyari ngilangin tulisannya. Apakah ini dihilangin labelnya? Coba kita hilangin. Harusnya nggak jalan sih. Tuh, nggak bisa ya. Jadi nggak boleh pakai labelnya, nggak boleh nol nih katanya. Gitu. Jadi labelnya harus ada. Oke. Nah, nanti berarti gimana caranya biar bisa? Nah, itu bisa di tricky nantinya ya. Tapi kita kelamaan kalau nge-tricky itu. Nah, sulitnya untuk front end tuh itu sih ya. Karena kan kita pakai framework ya. Framework bawaannya kayak gini. Gimana biar customize-nya itu yang sulitnya. Oke. Nah, sekarang kita mau ini ada ininya nih tuh, rounded ya. Kayak di atasnya ada rounded kayak yang di atas ini. Gimana caranya? Nah, oke, kita ini sorry. Ini udah dibalikin ya. Kita lagi harus di ini dulu hot reload ya. Soalnya tadi nge-crash deh. Oke. Caranya, ini kan kita pakai kalau di bottom navigation bar itu kita butuh namanya widget bottom navigation bar ya. Tapi bisa kita wrap lagi nih. Kita wrap lagi dalam satu kontainer. Ya, kita nggak apa-apa, boleh kayak gitu. Kita wrap dalam satu kontainer. Nah, kontainer itu nanti kita buat nih bentuknya gitu di kontainernya. Misalnya kontainer ini kita kasih height-nya ya. Misalnya 10. Sorry. Nah, tuh jadi kecil tuh, cuman 10. Kalau buat 100, tuh jadi 100. Nah, kita mau sesuaiin sama ini ya. Arahin, kita lihat nih. Height-nya berapa? Oh, 60 ya. Tuh kelihatan tuh. H-nya 59 DP. Berarti 60 tuh. Nah, segini. Habis itu ada rounded tuh. Gimana caranya? Biasanya di shape tuh. Oh, shape nggak ada ya. Berarti itu di... Oh, kita harus buat ini lagi tuh. Kita bungkus lagi nih. Ininya, ini kan kita buat kontainer ya untuk ketinggian yang tadi. Ininya kita bungkus lagi nih dalam satu widget.
Nama widgetnya itu clip clip rect biasanya. Clip. Nah, ini. Di clip rect ini itu bisa kita masukin kalau kita mau buat border radius tuh di clip rect namanya. Bisa kita masukin border radius. Jadi kita bisa tulis nih border radius. Oke. Nah, border radiusnya mau berapa? Border radiusnya kita pakai border radius only ya. Kan kita mau dapetin yang atasnya doang. Nah, berarti top left sama top radius circular 37 tuh. Biasanya 37 sih. Kalau kalau mau cek lagi, cek aja di sininya. 37 tuh. Biar sesuai sama desainnya di UI-nya ya. Nah, 37 topnya terus left-nya. Eh, top left, top right ya. Sorry. Radius circular 37 juga. Ini yang biru-biru itu ya, kriwil-kriwil biru-biru itu biarin dulu aja ya. Nanti kita fixnya terakhiran aja. Yang penting jalan dulu nih aplikasi kita. Tuh, udah ya. Udah jadi nih. Oke. Nah, kalau udah jadi itu, gimana nih? Sekarang kita mau kalau klik ini bisa berubah nih ke sini. Ini kan diam aja nih di home, nggak bisa ke card, nggak bisa ke profile. Gimana caranya? Caranya ini banyak banget idenya. Wah, nggak bisa dipasang ya. Ntar deh, nanti kita fix warna biru-birunya nanti ya. Coba ini kayaknya masalahnya di ini. Nanti kita fixnya nanti yang biru-biru ini. Coba kita, oh ini bisa nih. Ntar kita kasih cons. Nah itu kenapa biru-biru? Karena gini, ini variabelnya konstan. Jadi dia nyuruh ya, nyuruh kita lebih baik ini dimasukin dalam satu variabel konstan aja. Karena nggak bakal berubah. Ya takutnya nanti berubah. Ya, biar pas nih masukin datanya. Biar nggak nge-lag sih sebetulnya nantinya. Kalau yang konstan ya dimasukin dalam variabel konstan kayak gitu. Oke. Terus kita mau pindahin ini. Gimana caranya? Nah, di bottom navigation bar itu ada namanya create index. Nih, create index ini kalau saya ganti misalnya satu ya. Saya save. Coba kita lihat tuh pindah ke sini. Ini ngikutin apa nih create index? Ngikutin dari itemsnya. Jadi kalau misalnya indeks satu kan di sini ya. Ini indeks satu. Berarti keluar yang card. Ini indeks ke nol. Ini indeks ke 3. Berarti kita harus buat apa namanya controller untuk ngejalanin ini. Ini kan nggak jalan tuh, ini masih statik nih. Kita gantinya di sini di codingan nol. Tuh ke nol. Gimana cara gantinya? Bisa ada namanya di sini on tap. Berarti kalau di tap nanti ngejalanin sesuatu. Oke? Nih coba kita gini dulu deh. Print value. Oke? Oke, kita save. Nah, coba saya pencet ini ya. Lihat di sini tuh. Yang ke print apa? Satu ya. Lihat yang dua. Tuh, ke print dua. Kelihatan ya ini IDE-nya kelihatan nggak? Semoga kelihatan juga ya sama IDE-nya ya. Jadi ke print-nya dua kalau saya pencet yang paling pojok. Kalau pencet yang tengah ini satu. Ini yang ini nol. Itu ya. Oke. Nah, berarti di sini ini controller yang bakal kita buat nih. Untuk mengubah create index. Gimana caranya? Caranya ini kan stateless ya. Berarti kalau misalnya mau ganti-ganti itu dynamis. Kalau cara dynamis gimana caranya? Kita ubah jadi stateful. Pencet yang kayak di sini ya, yang lem ini convert to stateful widget. Oke, udah kita ubah ke stateful widget. Sekarang kita buat nih variabel. Variabelnya misalnya index ya. Index. Oke, ini integer ya. Index. Kita mau buat index. Nah, indeks itu bakal berubah sesuai dengan di sini value-nya. Ketika dipencet kan, on tap value-nya ini berubah nih. Kita ganti pakai apa nih? Set state yang kemarin nih. Kalau untuk menggantinya itu pakai set state.
Berarti setnya indeks sama dengan apa? Value-nya. Oke. Dengan kayak gini, berarti nanti ketika dipencet nih, kalau pencet ini, berarti indeksnya berubah nih. Sesuai dengan yang kita pencet indeksnya gitu. Oke, value-nya. Berarti nanti create indeksnya tinggal kita kasih indeks aja. Gitu ya. Jadi kan kalau kayak gini, bentar. Oke, nah ini ada error nih. Field indeksnya itu has not been initialized. Kenapa? Ya kita belum inisiasi kan awalnya belum ada. Terus dia udah dimasukin di sini create indeksnya. Ada indeks gimana dong caranya? Bisa kita namanya di sini kita buat inisiasi awal untuk ngejalanin override ya, override terus ini init state namanya. Nah, init state di sini coba masukin state awalnya. Misalnya indeksnya harus 0 pas state awalnya ya kita maksudnya. Nah, kalau kita save, kayak kita jalanin dulu. Ntar ini dulu ya. Oke, nah jalan ya. Kalau kita pindahin tuh bisa ya. Ya kan? Pindahin ya. Nah, setiap pindah ini kita maunya apa? Kalau kita pindahin ini, kita mau ganti patch-nya. Jadi patch yang kalau misalnya penyet yang ini untuk patch yang ini ya. Kalau penyet yang tengah tuh yang card-nya ya bakal ke card-nya. Kita mau kayak gitu kan, sesuai dengan patch-nya masing-masing. Berarti sekarang kita harus buat routing untuk ke patch-patch-nya masing-masing. Gimana caranya ya? Sebetulnya nggak usah routing juga sih. Jadi itu kan tengah ini itu bodinya. Jadi misalnya gini, kalau saya tulis gini ya, buat child ini text halo, saya save, bentar, saya save. Nah tuh halo ya. Nah tinggal berarti ininya, bodinya itu dinamis, ngikutin apa? Indeksnya. Kalau indeks satu berarti ngeluarin page satu. Indeks kedua ngeluarin page dua. Indeks ketiga, sorry, indeks ke nol ngeluarin page home. Indeks ke satu card, kedua profile. Gimana caranya? Kita buat list dulu aja ya. Buat list tuh gimana ya? List page-nya masing-masing. Oke, jadi gini, list page. Nah, list page-nya itu kita masukin ke array. Nah, page yang pertama itu kan page apa nih? eh Sorry, home page ya. Home page ada gak sih? Oh, gak usah. Kalau home page mah awalan ya. Berarti gini. Kita buat baru deh ya. New apa ya? eh Galeri ya. Galeri page. Misalnya kita buatnya gitu ya. Biar, nah, kita buat dulu galeri page. Sorry. Galeri page ya. Ini detail page-nya kita copy aja. Masukin sini. Ini galeri. Oke, kita save. Ini masih error ya. Nah, sini. Kita panggil masing-masing page-nya. Di sini. Import page package screen dari yang mana tadi? Galeri ya. Terus apa lagi? Import package screen galeri terus ada card page ya. Card page yang tengah tuh sama profile. Ntar ini kok keluarnya di sini ya. Nah, ini sama yang profile. Di package screen yang profile ya. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal kita panggil di sini aja. Pertamanya, yang pertama nih, galeri. Galeri page. Terus ada card page ya. Card page. Terus yang ketiga itu profile. Nah, kita udah buat listnya nih. Nah, kalau udah buat listnya mah udah, tinggal jalanin sesuai listnya ini. Gimana caranya? Ya di sini aja di bodinya. Kan bodinya itu yang harusnya ya. Ini kan bodinya nih yang berubah-ubah sesuai dengan pencetan ini. Berarti nanti bodinya kita
pakai si page-nya ini kan udah list tuh bentuknya. Oke, kita masukin nih indeksnya. Sorry, ntar. Nah, page, nah index. Indeksnya kan bakal berubah kan setiap dipencet. Tadi kita udah buat nih controllernya di sini. Jadi nanti bakal ngikutin ya. Terus biar tahu bedanya gimana? Gini aja deh, kita buat ini center ya biar biar tahu nih teman-teman. Bener gak nih keganti gitu ya kan? Kita beda-beda ini. Kalau masuk ke sini berarti teksnya galeri. Oke. Oke. Nah, kalau di sini kita center child text. Ini kalau di sini apa nih? Detail ya. Bukan detail, sorry, sorry. Jangan, bukan yang di detail. Sorry, di card ya. Ini center, cen- center. Nah, ini child, text. Bentar ya. Ini ketutupan mixel, jadi susah nulisnya. Terus sama tadi apa? Card page sama profile ya. Nah, ini juga kita buat aja di sini. Child, text, profile. Oke. Nah, coba nih tuh. Ini kan galeri ya. Kita maunya galeri. Lihat ini berubah tuh card page ya. Lihat yang ini profile. Udah berubah ya. Nah, yaudah nanti kita develop nih dalamnya gimana-gimana. Ya. Nah, sekarang coba kita buat dulu deh dalamnya nanti. Ini di sini itu ada apa nih? Ini namanya grid view ya. Kalau misalnya kayak gini nih bentuknya. Jadi kita lihat nih ke galeri ya, di galeri. Aduh, oh dia gantinya ke situ sih. Nah, di sini ini grid view nih bentuknya gini kotak-kotak gitu ya. Kalau list view itu dari atas ke bawah. Kalau grid view ini kotak-kotak gini. Itu namanya grid view. Nama widgetnya ya, bisa dipakai. Nah, ini coba kita ke galeri, kita mau buat eh, grid view ya. Jadi kita tinggal buat aja grid view. Oke. Nah, di Duh, bentar ya. Ini ngedelete-nya kurang pas. Namanya grid view. Oke. Nah, kebetulan ini kan harus nge-get data ya. Tapi saya coba ajarin dulu aja grid view itu gimana nih isinya ya. Jadi kita pakai coba builder aja grid view-nya, tapi pakai grid view nanti kalau teman-teman mau itu ya, mau tahu tuh mau buat kayak gini gitu, itu pakai grid view. Oke. Nah, coba kita buat grid view builder aja deh. Oke. Kenapa pakai builder? Karena kita mau buat kosong ya. Nah, kasih paddingnya misalnya ini kalau padding itu pakai edge ini ya, namanya inset ya. Nah, edge inset all aja. Edge inset all. Kita coba